Oke, selamat malam Mas Rido. Malam, adik. Ya, jadi di sini saya salah satu mahasiswa dari manajemen bisnis angkatan 2020. Di sini saya dari kelas Design Thinking mempunyai sebuah project yang dimana saya membutuhkan beberapa pandangan dari warga masyarakat sekitar Surabaya, salah satunya Mas Rido nih sebagai pengguna kendaraan bermotor. Nah, mungkin bisa langsung kita mulai aja ya. Buat yang Siap. buat yang pertama mungkin boleh nih Mas Rido perkenalan nih Mas Rido dari mana? Apakah mahasiswa atau sekarang sudah bekerja atau gimana nih? Aku Ramalio Farido, masih mahasiswa juga di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Maba. Gitu, Mbak. Oke. Oke. Siap. Terus Mas Rido sendiri ada kesibukan apa nih sekarang untuk kesehariannya? Kesibukan paling cuma main sama teman-teman. Jadi sama keluar sama keluarga gitu aja. Berarti untuk kesehariannya lebih banyak di luar rumah atau di dalam rumah nih, Mas? Di luar. Oke. Nah, ini kan kita sedang mengobserv tentang penggunaan kendaraan bermotor. Nah, karena dari Mas Rido sendiri banyak melakukan kegiatan di luar rumah, biasanya kalau keluar rumah tuh pakai kendaraan pribadi atau kendaraan umum sih? Kendaraan pribadi, Mbak. Kendaraan pribadi. Kalau boleh tahu udah dari kapan tuh Mas bisa membawa kendaraan pribadi? Kalau bisa bawa mobil sama motor sih dari SMP kelas 3, itu sekitar tahun 2017. Oh, 2016. 2016, 2017 lah. karena menggunakan kendaraan pribadi, pernah nggak sih pakai kendaraan umum juga atau benar-benar Pernah kendaraan dong, pribadi terus tuh? pernah dong kalau kepepet. Nah, kalau dari Mas Rido sendiri, karena Mas Rido memilih untuk menaiki kendaraan pribadi, apa sih keunggulannya daripada kendaraan umum? Kan Mas Rido udah pernah ngerasain nih kendaraan pribadi, kendaraan umum juga udah pernah, tapi kalau kendaraan pribadi apa sih keunggulannya sampai lebih sering pakai kendaraan pribadi? Kalau kendaraan pribadi itu saya rasa lebih fleksibel ya. Kayak bebas mau jalan kapan, terus mau mampir mana. Kalau kendaraan umum kan, kalau bisa diambil contoh transportasi online itu kan, kalau mau kemana harus nunggu dulu kan. Kalau kendaraan pribadi bebas gitu. Oke, terus hmm, untuk jarak dari rumah Mas Rido sendiri ke jalan raya itu jauh nggak sih? Sekitar nggak jauh-jauh banget, 1 kilo 2 kilo lah. Oke. Terus sekarang kita sendiri tahu ya Mas, kalau di Surabaya ini lebih banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Walaupun kendaraan umum di Surabaya sendiri itu udah cukup banyak kayak Grab, Gojek, terus kereta pun juga ada, bis Surabaya juga udah ada. Nah, eh, dengan banyaknya kendaraan pribadi ini, Mas Rido ngerasain nggak sih ada masalah yang timbul karena hal itu di sekitar Surabaya? Eh, karena biasanya setiap orang pasti bawa satu motor pribadi. Biasanya kalau jam-jam prime time itu agak macet ya di jalanan ya. Cuman macet atau ada lagi nih masalahnya? Polusi juga kali ya, betul nggak nih Mbak Nesa nih? Iya, bener sih Mas, polusi. Nah, untuk masalah-masalah itu Mas Rido cuman ngerasain di sekitar Surabaya atau di sekitar rumah Mas Rido sendiri juga terdampak tuh? Kalau di depan kompleks sih nggak terlalu ya, karena mungkin bukan jalan umum banget sih, kayak meskipun jalan rayanya juga bukan jalanan yang deket pabrik atau apalah, jadi nggak seberapa lah.
masih aman, masih aman. Oke. Eh, Terus, kalau boleh tahu kendaraan pribadi sendiri untuk kendaraan yang bermotor, ada berapa sih yang dimiliki sama Mas Rido sekarang? Kalau yang ada di rumah bukan milikku ya, milik orang tua, masih ikut orang tua. Itu ada 1 mobil sama 1 motor aja. Itu Kalau pesawat dua-duanya pribadi dua-duanya nggak ada. emang sering dipakai untuk keseharian atau gimana tuh? Kalau aku pribadi seringnya sih pakai motor ya, karena aku kan suka yang cepet-cepet. Oh, Tergantung sih kalau hujan, badai, petir ya makanya mobil tergantung situasi dan kondisi. oke. Nah, Kan nggak mungkin kan petir naik motor, nanti oke. Terus amber. balik lagi nih ke masalah yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor ini. Dari Mas Rido sendiri, sebagai masyarakat dan juga yang menggunakan kendaraan bermotor, ada nggak sih solusi untuk gimana sih seharusnya para masyarakat ini menggunakan kendaraan bermotor, tapi tidak menimbulkan masalah yang tadi dirasakan oleh Mas Rido sendiri? Kayak ada nggak sih solusi yang terpikirkan? Menurutku kalau memakai transportasi umum sih bagus ya, tapi kalau di daerah sekitarku ini kalau pakai transportasi massal, bukan transportasi umum yang pribadi kayak Grab atau Gojek, kayak transportasi massal kayak entah itu bus kota atau angkot sih ada, tapi masih apa ya, masih kurang nyaman gitu. Gitu Mbak Nesa. Oh gitu. Eh, tapi ada nggak solusi yang mungkin mungkin contohnya nih ya, contohnya kayak yang di Jakarta itu kan diterapkan ganjil genap, itu kan juga salah satu solusi biar kendaraan bermotor ini berkurang. Nah, kalau dari Mas Rido sempat kepikiran nggak ataukah ada pembatasan jumlah jumlah kendaraan motor yang dipunya atau gimana nih? Atau belum ada kepikiran ke sana? Belum ada kepikiran sih, tapi kalau pembatasan saya pikir kan tergantung juga sih. Kalaupun misalnya satu rumah nih punya mobil 12 gitu, kalau orangnya cuma 4 kan ya kira-kira pasti nggak mungkin dipakai semua dong. Hmm. Jadi kayak ya kan gitu deh. Oke, oke. Terus terakhir nih, Mas Rido ini kan udah dari SMP ya, SMP naik kendaraan pribadi. Kalau semisal ada peraturan nih, ada sebuah peraturan atau kebijakan yang akhirnya membuat Mas Rido ini harus menggunakan kendaraan umum. Kira-kira dari Mas Rido sendiri keberatan atau enggak tuh? Enggak sih, tergantung dulu kalau misal ada kebijakan tapi kebijakan yang menguntungkan kita kayak transportasi umumnya sudah diperbaiki, terminal-terminal seperti itulah. Kalau itu udah diperbaiki, boleh sih, boleh. Oke, berarti masih bisa nih ya kalau misalnya diminta untuk beralih ke kendaraan umum. Bisa sih, bisa. Aku juga sering kok Mbak pakai Surabaya Bus itu yang boleh pakai Oh sampah gitu. juga. Oke, Saya oke. dukung. Oke. Ya udah, Thank you, mungkin thank you so much. mungkin untuk wawancaranya dari saya cukup sekian. Semoga dari wawancara ini bisa membantu kelompok saya pribadi untuk mengerjakan proyek ini agar memberikan hasil yang positif juga untuk Surabaya dan juga masyarakat sekitarnya. Amin ya Allah, Allahumma amin. Ya, terima kasih banyak Mas Rido. Maaf Mbak kalau Nesa. sebelumnya. Selamat malam, Mbak Rinta. Iya, selamat malam juga. Iya, jadi sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Di sini saya salah satu mahasiswa manajemen bisnis dari kelas Design Thinking ingin meminta sedikit pandangan dari Mbak Rinta ini terkait penggunaan kendaraan motor dan juga penggunaan kendaraan umum. Nah, mungkin bisa langsung dimulai aja ya, Mbak. Jadi Iya, silakan.
awal-awal ini mungkin bisa dikasih tahu nih dari kesibukan Mbak Rinta sekarang apa, kesehariannya di mana, lebih banyak di mana gitu. Oke, untuk kesibukan aku sekarang sama kayak mahasiswa pada umumnya sih ya, kuliah, juga organisasi, juga ikut kepanitiaan. Terus kalau ditanya lebih sering di mana melakukan aktivitasnya, aku lebih sering di luar rumah sih daripada di dalam rumah. Oke, terus Mmm, kan lebih banyak di luar tapi ada kan kegiatan di luar rumah. Nah, kalau misalnya ada kegiatan di luar rumah tuh, Mbak Rinta sendiri lebih banyak menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi nih? Grab itu termasuk kendaraan umum nggak ya? Iya Termasuk iya, nggak sih? nah, bisa Ya, kendaraan umum. aku lebih sering menggunakan kendaraan umum sih daripada pribadi. Oke, nah, kenapa sih kok Mbak Rinta itu lebih milih kendaraan umum daripada kendaraan pribadi? Eh, kenapa aku lebih milih kendaraan umum? Karena menurut aku kendaraan umum itu lebih ini aja sih, efektif sama efisien aja buat aku Mmm, daripada pakai kendaraan pribadi gitu. tapi kalau misalnya, eee ada apa emang pilihan tersendiri dari Mbak Rinta buat kendaraan umum atau ada karena kendala lain tuh kok nggak pakai kendaraan pribadi? Lebih ini sih, aku lebih bisa ngehemat waktu, juga tenaga, terus kayak apa ya? Kayak lebih enak aja gitu kalau naik kendaraan umum gitu kan. Maksudnya kayak kita nggak perlu repot-repot apa namanya ngeluarin tenaga yang banyak gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita ada keperluan sampai malam gitu atau keperluan yang cukup lama kan apa ya lebih lebih efektif aja lah istilahnya kayak gitu. Oke, terus, kalau dari Mbak Rinta sendiri dari wilayah sekitar rumah itu dari jarak dari rumah ke jalan raya itu jauh nggak sih kira-kira? Eh hitungannya mungkin deket ya 10 menitan lah kalau dari rumahku ke jalan raya. Nah, terus kalau dari, se sepenglihatan Mbak Rinta sendiri, sekarang di Surabaya ini atau di sekitar wilayah Mbak Rinta sendiri itu lebih banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum nih? Kalau setahu aku mungkin masih banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi ya. Karena kalau dilihat dari tingkat kemacetannya itu Surabaya masih lumayan nggak sih? Masih lumayan macet gitu di Mhm. jam-jam tertentu gitu. Tapi juga balik lagi sih kan sekarang juga banyak ya kendaraan umum kayak Gojek Grab itu yang nggak kelihatan kayak kayak apa ya? Kayak kendaraan umum gitu. Jadi juga nggak bisa dinilai dari situnya juga sih. Tapi kalau menurutku sih mungkin masih banyak ya kalau ini kendaraan-kendaraan pribadi penggunaannya di Surabaya. Nah, sekarang kan kita sendiri tahu tuh kalau masih banyak banget orang yang menggunakan kendaraan pribadi. Kalau dari Mbak Rinta sendiri pernah ada ngerasa nggak sih kayak, "Wah, ini terlalu banyak nih," sampai membuat sebuah masalah. Nah, masalah itu kayak merasakan masalah apa sih Mbak Rinta karena kendaraan ini? Mungkin lebih ini ya. Jadi itu polusinya itu lebih tinggi nggak sih? Jadi karena kayak terlalu banyak kendaraan bermotor, jadi asap-asapnya itu kan nyebabin polusi ya. Dan juga di jam-jam tertentu itu tuh, aduh macet banget nih. Maksudnya kayak ada di kayak titik-titik itu yang emang volume kendaraan itu terlalu banyak gitu loh. Jadi Mmm, mungkin masalahnya tuh ya seperti itu. Masalahnya di macet sama di polusi kalau aku. oke. Nah, mungkin ini terakhir ya. Dari Mbak Rinta, ada gak sih semacam solusi dari Mbak Rinta sendiri kayak, harusnya tuh kayak gini nih Surabaya, harusnya pemerintah Surabaya, punya peraturan sendiri nih buat kendaraan bermotor atau gimana nih? Kalau dari aku mungkin lebih dibatasin ini ya, jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki setiap
kakak lah ya, setiap kakak, setiap keluarga gitu. Karena sekarang kan permasalahan itu banyak banget nih, kayak semisal satu keluarga ini cuma ada 3 orang, tapi mobilnya itu bisa 6, bisa 7, bisa 8. Nah, di situ kan juga bisa yang pertama, pastinya kalau misalnya dipakai semuanya, itu bakal nyebabin kemacetan. Yang kedua, polusinya juga pasti lebih meningkat. Dan menurut aku hal-hal semacam itu bisa lebih ke ini aja apa ya, jadi kayak orang-orang itu lebih dipersuasif buat naik kendaraan umum. Hitung-hitung juga bantu perekonomian kan ya, kalau kendaraan umum gitu kan. Terus juga bisa mengurangi kemacetan karena orang-orang jadi lebih apa ya, lebih bisa eee, lebih bisa gimana ya, maksudnya kayak, jadi nggak terlalu banyak lah kendaraan pribadi yang ada di Surabaya ini, terutama kayak gitu. Oke, mungkin udah semua nih pertanyaannya. Sekali lagi aku makasih banget nih Mbak Rinta udah nyempetin waktunya. Semoga dari hasil wawancara ini bisa ngebantu kelompok aku pribadi buat mungkin bisa sedikit membantu gimana sih keadaan Surabaya sekarang ini terutama di bidang transportasi. Iya, Oke, mungkin oke. cukup sekian. Terima kasih Mbak Rinta. Selamat Iya, malam. sama-sama. Malam juga.